Baik, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan, mungkin ada yang belum kenal ya. Sekalipun saya pastikan sudah lebih banyak yang kenal ya. Kembali kami memperkenalkan diri kami. Nama saya adalah Pendeta Zoela Ritonang, tempat pelayanan Gapkin Epata Saragi, jauh di perbatasan Aceh Singkil sana. Tuhan menempatkan kami membuka merintis pelayanan. Puji Tuhan, bulan Agustus yang akan datang kami akan merayakan ulang tahun yang ketiga tahun. Bapak Ibu ya, yang ketiga tahun. Puji Tuhan, Tuhan telah percayakan jemaat sekitar 20 kakak bagi kami untuk kami layani, untuk kami beri makan dari kebenaran firman Tuhan. Masih banyak pergumulan, masih banyak yang akan kami kerjakan yang Tuhan suruh bagi kami. Bapak Ibu, pembangunan rumah Tuhan belum selesai. Telah berdiri rumah Tuhan gereja kita yang berukuran 8 kali 16 meter. Ya, dicat, semuanya dicat Bapak Ibu. Kami berangkat dari sana hanya berdasarkan iman, tetapi puji Tuhan, Tuhan buka berkatnya dan gereja Gapkin boleh berdiri di sana. Haleluya. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saudara yang sekalian Tuhan, tidak terkait secara khusus ya, secara khusus saya berwakil hati. Gapkin Pasar Rebo dengan Gapkin Epata Saragi itu kayaknya klop gitu ya, kayaknya satu roh gitu. Ya, puji Tuhan. Kemarin pertama kali saya berdiri sini dalam acara pemberkatan nikah ya Bu Ibu Malaya, Ibu Gembala mempercayakan kami pada pemberkatan anak kami Elizabeth Taitona, anak kami Roy Randy yang tadi pelayan musik. Dan puji Tuhan, minggu ini atau hari ini saya boleh ada berdiri di tempat ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan dalam mensyukuri 1 tahun cucu kami yang telah Tuhan anugerahkan di tengah keluarga itu, Abigail Salomena Betesa. Sangat bangga bagi Tuhan. Ya. Tetapi yang lebih daripada itu, di tengah-tengah kita ada anak rohani kami. Boleh berdiri ya, Ma? Boleh berdiri. Ya. Saya perkenalkan dulu. Ini Bapak Pasar Ibu dan Ibu Astrid. Pada bulan 11 ya, bulan 11 tahun kemarin mereka diberkati di gereja kita di Epata Saragi. Silakan duduk ya. Ibu ini berlatar belakang dari agama Muslim dan banyak syarat yang saya sampaikan untuk boleh diberkati di Gapkin. Tapi puji Tuhan semuanya itu terpenuhi. Mereka dibaptis, terima Tuhan, pengakuan Imam Rasul tadi ya, itu kita ucapkan. Saya mentor mereka, saya beri mereka pemahaman khusus bagi Ibu yang terkasih, Ibu Astrid ya. Saya rindu dia menjadi terang di tengah keluarganya, membawa Injil kebenaran sehingga keluarganya dimenangkan untuk Tuhan. Jangan cuma hanya kita Bapak Ibu. Jadi kita dimenangkan untuk memenangkan, begitu prinsipnya. Ya puji Tuhan, kalau Tuhan kehendaki. Dan saya sangat berharap Ibu Gembala yang baik hati ini boleh meminta mereka. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Tidak saya kebetulan sama-sama dari suku Sunda lagi. Sunda ini kan terkenal dengan kelembutannya ya Bapak Ibu. Lembut. Iya. Ya, tapi itulah Tuhan. Kita tidak bisa menjangkau apa yang Tuhan kerjakan ke depannya. Tapi yang pasti Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Baik, kita akan baca Alkitab kita, akan kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara berkat. Amin. Kalau berbicara berkat ini semua suka, dan saya paling suka. Dan saya harap Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga suka akan berkat Tuhan. Haleluya. Iya. Berkat itu tidak terukur oleh apapun dan tidak bisa kita sebut inilah berkat Tuhan. Kalau yang begini bentuknya, ini bukan berkat Tuhan. Bukan begitu. Segala yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita itu berkat. Baik, kita akan lihat ayatnya Bapak Ibu. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama yang terambil dari
Mazmur pasal yang kelima, ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Haleluya. Ya. Ini ayat 12 untuk mendukung ayatnya yang ke-13. Sebenarnya patron kita atau pokok pembicaraan kita di ayatnya yang ke-13. Saya rindu kita sama-sama boleh baca firman Tuhan ini dengan benar. 2, 3, ya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai, atau seperti perisai. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita lanjut, saya sedikit memberikan suatu gambaran Bapak Ibu ya. Kalau saya, apalagi kami ini hamba-hamba Tuhan yang sering berdiri di depan menyampaikan firman Tuhan, kami paling suka melihat jemaat yang fokusnya kepada firman Tuhan. Ya. Kalau semua jemaat fokus kepada kebenaran firman Tuhan, pemberitaan yang sedang dilaksanakan oleh hamba Tuhan, itu anggukan kepalanya sama ke bawah dengan yang ke atas. Maksud saya Bapak Ibu begini, firman Tuhan dibentangkan dia Bapak Ibu lihat iramanya sama ya, ke atas dan ke bawah gitu ya. Dia ngerti, dia paham, itu maksudnya. Nah, ada satu lagi yang buat kami sedikit kurang enak. Kalau tunduknya pelan, naiknya tiba-tiba begini, itu kami kurang suka. Begini. Jadi saya harap anggukan ke bawah dan ke atas seirama ya Bapak Ibu ya. Amin. Baik, kita lanjut. Next. Haleluya. Bapak Ibu, kebenaran yang Tuhan maksud bukan karena benar menurut ukuran manusia. Untuk menjadi benar, karena firman Tuhan katakan tadi, judul firman Tuhan, tolong diulang. Judul firman Tuhan tadi, berkat orang benar. Ya. Berkat orang benar. Oke, saya bilang, kalau yang namanya berkat, semuanya suka. Tetapi tidak semua orang diberkati Tuhan. Tidak semua berkat yang orang miliki itu bersumber dari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita selidiki Bapak Ibu. Berkat orang benar. Kebenaran adalah firman Tuhan. Banyak orang merasa dirinya benar, tetapi bukan menurut aturan firman Tuhan. Yang Tuhan maksud di sini supaya kita untuk menjadi orang benar, harus benar-benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan, untuk menjadi orang benar, itu ada di Ulangan 6 ayat 25 dikatakan begini. Dan kita akan menjadi benar, ya, apabila kita melakukan, sama-sama dulu kita katakan, melakukan. Dua aja. Segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Untuk menjadi benar harus melakukan. Jadi banyak orang tahu firman, tapi nggak suka melakukan. Ini bukan orang benar, masih kurang benar. Tetapi orang yang mau mendengar dan melakukan, inilah kategori yang Tuhan maksud. Menjadi orang benar, benar-benar benar, begitu. Amin. Karena kebenarannya ada menurut kebenaran sejati, firman Tuhan. Landasannya itu bukan karena perbuatan dia. Oh, kan saya sudah banyak berkorban untuk pelayanan itu. Saya orang benar dong, belum tentu menurut. Sangat jelas firman Tuhan katakan, dan kita akan menjadi benar menurut Tuhan, bukan menurut kita ya, apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia. Ini saya tadi lama mendalami ini Bapak Ibu. Apabila kita melakukan segenap perintah itu, seharusnya di hadapan Tuhan Allah
kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kan seharusnya bisa. Tetapi di sini dikatakan melakukan perintah itu apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia. Nah ini resepnya di sini Bapak Ibu. Menjadi orang benar bukan hanya melakukan stop, melakukan mandek, bukan itu. Setia, kontinu dia, berkelanjutan, melakukan firman. Amin. Nah, banyak orang melakukan kebenaran yang benar menurut ukuran manusia di hadapan pimpinannya ada itu. Di hadapan gembalanya ada, di hadapan orang-orang yang dia hormati ada, melakukan benar. Setelah itu enggak lagi. Dan mungkin inilah yang Tuhan maksud, melakukan apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Harus dengan setia di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tolong ditampilkan. Yakobus 1 ayat 22 nggak ada di teks. Karena siapa tahu nanti salah mengucapkannya, ya. Ada? Yakobus 1 ayat 22. Tolong ya sama dia Bapak Ibu ya, supaya benar-benar. Ini dia. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini bagi orang yang sudah tahu firman tapi tidak melakukan. Firman Tuhan katakan menipu diri sendiri, bukan menipu orang lain loh, yang dirugikan diri sendiri. Jadi penting bagi kita hati-hati untuk mendalami kebenaran firman, menjadi benar, supaya kita menerima berkat orang benar. Amin. Haleluya. Berapa lama waktu itu? Iya, baik. Kalau udah begini sampai jam 3 sore. Oh, haleluya. Tapi gak apa-apa. Sebelah nanti kembali kepada teks kita. Ini akan kita nikmati berkat ini. Next. Di sini ada timbul pertanyaan. Berkat apa sajakah yang telah disediakan Tuhan bagi orang benar? Nah, setelah kita telah melakukan kebenaran firman dengan setia di hadapan Tuhan, otomatis kita dikategorikan menjadi orang benar menurut Tuhan. Haleluya. Bukan menurut orang, bukan menurut siapa-siapa, tapi menurut Tuhan. Tuhan mengakui kita menjadi orang benar loh Bapak Ibu. Setia melakukan firman. Firman yang mana Pak Pendeta? Apa yang ada padamu? Lakukan itu dengan setia. Amin. Pengorbanan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, lakukan dengan setia. Doa syafaat yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, lakukan dengan setia. Menyampaikan firman Tuhan untuk membawa orang mengenal Yesus, lakukan dengan setia. Menjadi jemaat yang setia, lakukan itu dengan setia. Itu. Terus setelah itu pasti Tuhan sediakan berkatnya. Memang berkat Tuhan itu tadi sudah saya katakan Bapak Ibu di awal, itu tidak terukur bentuk ataupun nilai, ya, tidak terukur dengan nilai. Berkatmu tidak bisa kami selami dalam, tinggi, lebarnya, tidak bisa diselami oleh manusia. Berkat Tuhan. Tetapi yang menjadi bagian kita hari ini Bapak Ibu, sekalipun tidak seberapa, tetapi ini sangat penting. Ada beberapa berkat Tuhan yang sering terabaikan, sering kita lupakan, padahal itu sudah menjadi berkat yang luar biasa loh Bapak Ibu. Berkat yang pertama yang Tuhan sediakan bagi orang benar yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal. Ini tidak akan bisa dicapai oleh usaha manusia. Sekuat apapun dia, sehebat apapun dia, untuk mencapai kehidupan kekal tidak akan ditemukan kalau tidak di dalam Yesus. Jadi ini berkat yang luar biasa loh Bapak Ibu. Berkat yang sangat besar yang akan ternilai di dalam setiap kehidupan kita yang telah percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal. Kita buka ayatnya, Titus 3 ayat 7. Di sini dikatakan begini Bapak. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Saya dan saudara dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan lewat pengorbanan Yesus. Bapak Ibu, dulu saya
berantakan sampai sekarang. Dulu sebelum saya terima Tuhan, sebelum saya mau ambil sikap untuk ikut Tuhan, hidup ini berantakan benar, rusak benar, ya kembali rusak benar. Tapi itu menurut saya menjadi kebanggaan tersendiri dulu. Tapi sekarang oleh kasih karunia Tuhan kita telah dibenarkan. Amin. Bagi kita semua yang berlaku ini firman Tuhan. Dan setelah kita dibenarkan, saya ulangi, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima siap hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan. Jadi berkat yang paling pertama yang Tuhan berikan bagi orang benar, hidup kekal. Untuk apa kita memiliki seluruh dunia ini kalau hidup kita binasa? Gak ada gunanya. Tetapi berbahagialah kita umat Tuhan. Kita hidup sekarang ini diberkati, dicukupkan Tuhan. Kemudian kita menikmati hidup yang kekal di kemudian. Ini enaknya memiliki Yesus. Ini enaknya ikut Tuhan, Bapak Ibu. Selalu ada pengharapan. Amin. Sangat berharap ibadah di tempat ini akan menjadi 2 kali lipat nanti. Sangat berharap. Bisa jadi bisa kalau kita lakukan dengan setia firman Tuhan itu. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Tuhan bagi kita, bagi pelayanan ini. Haleluya. Hidup kekal, Bapak Ibu. Ada seorang orang yang bersila, namanya orang yang tidak kenal Tuhan, bertanya kepada Rasul Paulus, berikanlah roh itu kepadaku, saya bayar berapapun. Binasalah kau karena uangmu, kata Rasul Paulus. Itu kasih karunia, dia nggak ngerti. Jadi kita ini yang mengerti, yang siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah tugas kita, Bapak Ibu, menyampaikan kebenaran itu kepada manusia yang belum kenal Tuhan. Nah, kalau dia sudah tahu, ini tugas masing-masing, siap untuk melakukannya. Kalau dia nggak lakukan, itu bukan urusan kita lagi. Sama halnya dengan kami bina, Tuhan percayakan bagi kami jemaat umat Tuhan, itu sedikit pun kami tidak punya hak di sana. Itu semua Bapak Ibu Saudara milik Tuhan, jemaat Tuhan. Amin. Ibu Gembala hanya dipercayakan untuk membina, dibikin hanya dengan kami. Kalau Bapak Ibu tidak mau, maaf. Kalau Bapak Ibu tidak mau menuruti firman yang telah disampaikan, mengabaikan, ya, kami bilang apa kami coba? Gak mungkin kami paksa. Woi, jangan begitu dong. Bapak hukum Kleopa. Harus dong, harus. Memang iya harus. Tapi kalau memang dia nggak suka, nggak mungkin kita paksa. Tetapi dengan kerendahan ibu itu, bapak itu setia, jauh dari kita berusaha. Luar biasa dong. Tuhan berkati berdua Bapak. Hidup yang kekal sudah pasti. Jangan takut kapan dipanggil Tuhan, ya urusan Tuhan, ya urusan Tuhan. Kesaksian kami Bapak Ibu, Tuhan tempatkan kami di Barus itu, daerah yang okultis masih kental Bapak Ibu sampai sekarang. Orang mikir ke sana membuka pelayanan. Okultisnya kental. Tapi saya sedikit dulu ya sebelum saya bertobat, memang pernah saya di sana cari ilmu ini segala macam itu dulu. Tuhan putus Tuhan yang balikin saya ke sana. Ada apa ini Tuhan? Malu saya Tuhan. Mau bilang apa saya orang sama mereka? Mereka dulu tahu saya ini orang jahat. Tapi puji Tuhan, banyak yang kagum kepada Tuhan namanya. Haleluya. Kok bisa kau jadi demikian? Kok bisa? Saya juga nggak tahu. Kenapa? Itu kemudahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Satu hal yang saya pastikan, sekalipun Tuhan Daud bisa memahami pekerjaan ini, santet dan segala macam, kalau itu begini bisa netral. Kalau saya nggak ada pemahaman sampai ke situ. Yang saya tahu, roh yang Tuhan berikan bagi saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Makanya sih, bukan cuma sama saya dulu Bapak Ibu, sama kita semua. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B. Roh yang diberikan Tuhan itu, Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia. Melangkah dengan itu, menerima Tuhan, Dia yang bicara, ya kita siap. Puji Tuhan, pasti terbuka lebar jalan, channel akan dibuka.
ini kehidupan yang kekal. Yang kedua, berkat apalagi yang Tuhan sediakan bagi orang benar. Ya. Yang kedua, damai sejahtera. Iya, saya tahu itu. Memang iya. Kalau orang benar itu ada damai sejahtera. Iya. Tetapi di sini masih ada, nanti kita lihat. Bunyinya begini firman Tuhan, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sama-sama, damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di tengah-tengah keluarga kita ada kebenaran, saling percaya suami dan istri, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saya sangat yakin dan percaya, walaupun keluarga ini ada damai sejahtera di tengah keluarganya. Akibatnya ada kebenaran, ada ketenangan, ada ketenteraman untuk selama-lamanya. Yes. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada damai sejahtera di tengah keluarga. Ada berapa lagi sisi orang kita? Kadang-kadang tinggal 100. Contoh. Tapi kalau kita merasa nggak kekurangan ya, ini damai sejahtera Bapak Ibu. Tenang. Kalau besok ada ini untuk sekolah, pasti Tuhan tolong. Tenang. Ini tenang, tentram. Kenapa? Ada Yesus menjadi jaminan kita. Dia yang berfirman, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ini berkat yang kedua yang Tuhan sediakan bagi orang benar. Amin. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut. Berkat yang ketiga, seperti yang kami katakan tadi, banyak berkat Tuhan. Banyak, saking banyaknya harus ngomongnya nyong-nyong gitu ya. Banyak. Saking banyaknya nggak bisa dihitung. Tetapi inilah dulu bagian kita yang 4 poin ini. Yang poin yang ketiga, dipelihara Tuhan sampai ke anak cucu. Yes. Wow, sangat bangga hati. Di umur yang ke-54 tahun ini, Tuhan telah anugerahkan seorang cucu. Dan itu dijamin oleh Tuhan, karena kita mau belajar benar di hadapan Tuhan. Begini firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tak pernah. Ini pengalaman Raja Daud Bapak Ibu. Setelah dia dengan setia mengikut Tuhan, dengan setia membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, dia berkata, dahulu aku muda. Sama seperti kita yang tua-tua ini. Dan sekarang kita telah menjadi tua ya Ibu ya. Yang bagian tua. Tak pernah kita melihat orang benar ditinggalkan. Tidak akan pernah. Atau anak cucu keturunannya minta-minta pinjam dong. Tak akan pernah. Jauh dari anak-anak Tuhan yang benar, takkan ada yang menjadi simpan. Yes, begitu dong. Udah wajahnya cantik, dia cemong-cemong ini bikin cibra. Apa itu? Jemaat Tuhan yang benar-benar menjadi pelaku firman, keturunannya dipelihara Tuhan sampai ke anak cucu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Gak ada kata yang sanggup kita sampaikan kepada Tuhan selain terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Cucu kami Abida Salmena cantik lagi, pintar. Kali pipinya sampai saya selalu menetaskan air mata bahagia loh Bapak Ibu. Iya. Pergumulan ke tempat ini dari Medan berangkat. Maklum sendiri Bapak Ibu, pelayanan di desa-desa itu agak sedikit pergumulan dari berat loh Bapak Ibu gembala. Iya. Untuk terbang ke sini aja, Tuhan tolong. 1 bulan bergumul, Tuhan tolong. 2 minggu setelah mau berangkat, ada jemaat Tuhan. Ini sedikit Bapak Ibu ya, saya ceritakan karena pertolongan Tuhan. Sekalipun mulut orang kecil ini sangat besar bagi saya, pengalaman saya dengan Tuhan. Ada jemaat Tuhan. Kebetulan mereka buka lahan untuk buka sawah. Sudah selesai diimas, dikasih tahu, Pak, ada nggak yang bisa numpang lahan kami itu? Lahan yang mana? Ada kemarin kami beli lahan, kami mau tanamin sawah.
Saya cari orang yang gak bisa menumbang, gak ada yang mau. Oh begitu? Saya pikir-pikir, saya kan jago numbang. Nego, iya, oke, saya kerjakan. Saya tuntaskan 3,5 hektar, cuma 1 minggu Bapak. Saya juga heran, kenapa saya kok bisa ya? Saya kerjakan dengan sukacita. Puji Tuhan, kita boleh ketemu. Amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Ini dipelihara Tuhan. Tak akan pernah anak keturunan kita meminta-minta. Amin. Iya, pasti diberkati Tuhan Bapak Ibu. Makanya lakukan firman. Apa yang ada padamu? Kalau tidak tahu roh bagian mana yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, ya, itu talenta karunia pemberian Roh Kudus. Kerjakan itu dengan setia. Hanya itu yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan mengakui kita sebagai orang benar. Keturunan kita dipelihara Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, poin yang terakhir, ya, ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu. Berkat orang benar, doanya berkuasa. Kita benar di hadapan Tuhan, kita benar menurut Tuhan, doa kita berkuasa. Doa kita diurapi Tuhan. Bukan setiap kita doakan langsung jadi, bukan begitu ukurannya. Tetapi ada urapan Tuhan di setiap permohonan dan doa kita. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Itu dia. Berarti kita benar menurut Tuhan, bukan menurut kita. Yakobus 5 ayat 16 bagian B-nya saja. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doanya berkuasa. Dia bergumul untuk tetangganya yang belum kenal Tuhan. Dia bergumul terus, bergumul. Saya yakin percaya dengan firman-Mu, karena saya telah melakukan dan berbuat baik. Saya mampu Tuhan tuntun saya untuk memenangkan dia. Jadikan dia Tuhan begitu. Lihat, Tuhan pasti urapi Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Dasar kita berharap, dasar kita percaya kepada Tuhan kita yang kita tidak lihat itu secara mata jasmani, Dia akan berkuasa lewat kebenaran firman-Nya. Jadi ini bukan sembarang tulisan-tulisan biasa, ya. Kami tetap himbau Ibu Gembala sampai ke sono-sononya ada membuat grup baca Alkitab. Puji Tuhan. Hampir tuntas ya Pak Ibu ya, hampir tuntas tahun ini. Anak didik yang digembalakan dari tempat ini sampai ke desa-desa kami sana ada yang mengikuti pembacaan Alkitabnya. Jadi ini sangat penting. Banyak khotbah kita dengar dari YouTube, dari pembicara firman, kebenaran firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau menurut saya, menurut pengalaman saya ini ya Bapak Ibu ya, di saat saya bersekutu dengan firman Tuhan, setelah doa saya membaca firman Tuhan ini, di sini saya sering diajari Tuhan Bapak Ibu. Itu tidak bisa saya sampaikan secara langsung. Itu pengalaman-pengalaman kita, pemahaman kita dibuka Tuhan. Jadi sangat penting. Jadi disampaikan firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan, kita langsung angkat dia, langsung klop. Karena sudah ada dasarnya, wadahnya sudah siap pakai. Amin. Ini sangat penting. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Seberapa kita yang hadir pada hari ini, yang ingin doanya berkuasa, jadilah orang benar, lakukan firman Tuhan. Dasar kita dipandang Tuhan menjadi orang benar, menjadi pelaku firman. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Gilgil Pasar Rebo, kami hamba Tuhan terbatas adanya. Kami menyadari pemahaman kami kurang, penyampaian kami kurang pas. Tetapi hamba percaya sebagai hamba Tuhan, roh Tuhan ada untuk menyampaikan itu lebih tepat bagi Bapak Ibu Saudara, supaya kita hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.